Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ilham dengan NIM 130262267. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan bahan ajar, pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu P. Kramavitri MPD. Oke, jadi di sini definisi dari pengembangan bahan ajar itu sendiri yaitu merupakan segala bentuk materi atau media seperti modul, buku, video, media interaktif, LKPD, dan lainnya yang disusun secara sistematis untuk menunjang proses pembelajaran dan mempermudah pencapaian kompetensi peserta didik. Bahan ajar fisika tidak hanya berupa teks, tapi bisa juga melibatkan visualisasi, eksperimen, simulasi, hingga multimedia berbasis komputer. Lalu, tujuan dari pengembangan bahan ajar itu ialah meningkatkan kemampuan dosen atau guru dalam merancang bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Lalu, yang kedua, membantu siswa menguasai konsep fisika secara kontekstual dan aplikatif. Lalu yang ketiga ialah mendukung pembelajaran aktif, mandiri, dan berpusat pada siswa. Nah, jadi lingkup dari pengembangan bahan ajar itu dimulai dari teori pembelajaran dan desain instruksional, lalu analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, lalu perancangan dan implementasi bahan ajar cetak dan digital, atau bahan ajar non cetak. Selanjutnya itu adalah evaluasi dan revisi bahan ajar. Selanjutnya itu ialah konsep utama di mana dalam sebuah bahan ajar itu pastinya terdapat teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini meliputi behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan konektivisme. Yang dimana behaviorisme ini menekankan penguatan dan latihan berulang untuk membentuk perilaku belajar. Kognitivisme ini menekankan pentingnya struktur materi dan strategi berpikir. Lalu konstruktivisme itu mendorong siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Humanistik ini menekankan pentingnya motivasi dan motivasi individu, dan konektivisme ini relevan dalam era digital dengan mengandalkan jejaring dan sumber informasi online. Lalu desain instruksionalnya itu terdiri dari EDI, Dick and Carry, 4D, dan lainnya. Lalu langkah pengembangan bahan ajar ini adalah yang pastinya pertama analisis kebutuhan, lalu perancangan isi dan media, selanjutnya pengembangan bahan ajar, modul, video, e-learning dan lainnya, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, selanjutnya karakteristik bahan ajar yang baik itu ialah relevan, menarik, interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Selanjutnya ialah pengembangan bahan ajar ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak melalui media yang menarik, interaktif, dan kontekstual. Materi seperti gaya, gelombang, medan listrik, hingga fenomena kuantum menjadi lebih mudah dipahami dengan bantuan modul, simulasi digital, video eksperimen, dan multimedia interaktif. Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran modern seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan konektivisme yang menekankan keterlibatan aktif siswa. Nah, jadi melalui model desain instruksional seperti EDI atau 4D, bahan ajar disusun berdasarkan analisis kebutuhan, karakter siswa, serta tujuan pembelajaran. Nah, penerapan ini memperkuat pembelajaran aktif, kolaboratif, dan mandiri termasuk dalam konteks Project Based on Learning atau PJBL. Mahasiswa atau guru tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga merancang pengalaman belajar yang adaptif, kreatif, dan bermakna yang membekali siswa dengan kompetensi abad 21. Nah, jenis-jenis bahan ajar itu ada dua, yaitu ada bahan ajar cetak dan non cetak, di mana cetak itu terdiri dari modul, handout, LKPD, buku teks, panduan praktikum, dan lainnya. Lalu untuk non cetak atau digital itu terdiri dari multimedia interaktif, video pembelajaran, audio atau podcast, e-learning, simulasi, game edukatif, dan aplikasi interaktif.
Nah, sekian pemaparan saya terkait dengan pengembangan Banajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.